Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabli Mayana, NIM 1814040054 dari kelas Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di video ini saya akan membahas mengenai kesimpulan materi struktur aljabar yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, materi yang akan kita bahas di video ini yaitu ada 13. Yang pertama yaitu grup siklis, yang kedua generator dan sifat-sifat grup siklis, yang ketiga grup simetri, yang keempat homomorfisme grup dan sifat-sifatnya, yang kelima isomorfisme, yang keenam teorema Cayley, yang ketujuh relasi ekivalen, yang kedelapan teorema Lagrange, yang kesembilan indeks subgrup, yang kesepuluh subgrup normal, 11 grup faktor, 12 kernel dari suatu homomorfisme, 13 homomorfisme fundamental. Baiklah, kita mulai dari materi yang pertama yaitu grup siklis. Nah, di sini definisinya yaitu G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G, sehingga di mana A elemen G disebut generator dari G. Nah, yang pertama yaitu G sama dengan A sama dengan X elemen G, di mana X sama dengan A pangkat N elemen Z untuk G grup dengan operasi perkalian. Lalu yang kedua, G sama dengan A sama dengan X elemen G, di mana X sama dengan N dikali A, di mana N ini adalah elemen Z untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Nah, contoh soalnya di sini G sama dengan himpunan I, min 1, min I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Nah, jawab penyelesaiannya yaitu perhatikan I pangkat 1 itu sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1 dan seterusnya sampai min I pangkat 4 sama dengan 1, sehingga G sama dengan I sama dengan min I. Selanjutnya order unsur grup siklis, yaitu definisinya di sini order dari suatu unsur A anggota grup O. A adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi OA sama dengan OA. Contoh soalnya G sama dengan himpunan I, min 1, min 1, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Nah, penyelesaiannya di sini perhatikan bahwa I pangkat 1 itu sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I. Lalu min I pangkat 1 sama dengan min I pangkat 2 sama dengan min 1, sampai jadi order dari I sama dengan 4. Lalu jadi order dari min 1 itu juga 4. Jadi order 1 itu adalah 1, order dari min 1 itu sama dengan 2. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu generator dan sifat-sifat grup siklik. Nah, pengertian generator yaitu suatu grup G dikatakan siklik jika ada A elemen G, sehingga A membangun G. Elemen A disebut juga generator untuk G. Jadi G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z sama dengan A. Contoh soalnya kita misalkan G sama dengan himpunan min 1,1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian G terhadap operasi bintang. Buktikan G adalah grup siklis. Nah, G sama dengan min 1,1. Min 1 itu karena G sama dengan min 1 sama dengan himpunan min 1,1, maka min 1 adalah generator dari G, dan G sama dengan himpunan min 1,1 adalah grup siklis. Nah, sifat-sifat dari grup siklis ini ada 4, yaitu yang pertama, jika G grup siklis berhingga dengan pembangun A, maka A sama dengan A, A pangkat 2,
titik A pangkat N dikurang 1. Yang kedua yaitu setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Lalu yang ketiga, setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Yang keempat, subgrup dikatakan siklik asalkan G sama dengan A. Untuk suatu anggota A dalam G yaitu G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z berarti G dibangun oleh A. Contoh soalnya, misalkan diberikan grup Z10 terhadap operasi penjumlahan. Jelas bahwa Z10 grup siklik karena terdapat 1 dan 3 sebagai pembangun Z10. Nah, subgrup dari Z10 adalah himpunan 0,5, himpunan 0,2, 4, 6, 8, dan Z10 subgrup himpunan 0,5 merupakan subgrup siklik yang dibangun oleh 5. Subgrup himpunan 0,2, 4, 6, 8 merupakan subgrup siklik karena dibangun oleh 5. Jadi setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu grup simetris. Nah, definisinya di sini yang pertama, misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N. Suatu pemetaan satu-satu dari S ke S sendiri disebut permutasi dari elemen-elemen S. Banyaknya S adalah tingkat permutasi. Definisi yang kedua yaitu misalkan A adalah suatu himpunan berhingga dan SA adalah himpunan semua pemetaan bijektif dari himpunan A pada dirinya sendiri, maka komposisi pemetaan SA,0 adalah grup permutasi. Definisi yang ketiga yaitu grup dari semua permutasi dari himpunan disebut grup simetris berderajat N dan dinyatakan Sn, 0 order dari Sn adalah N, dan bila N besar dari 2 dan bilangan bulat positif, maka Sn tidak komutatif. Nah, contoh soalnya kita misalkan F dan G dua permutasi yang didefinisikan sebagai berikut. Misalnya F sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 5, 3, 6, 4, dan G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 5, 6, 4. Nah, tentukan F bundaran G dan G bundaran F-nya. Nah, penyelesaiannya di sini yaitu F bundaran G ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, 1, 6, 4, 3. Lalu G bundaran F-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 6, 2, 4, 5. Selanjutnya yaitu homomorfisme dan sifat-sifatnya. Nah, di sini definisinya yaitu misalkan himpunan G terhadap operasi bintang dan himpunan H terhadap operasi bundaran adalah grup suatu homomorfisme grup dari G ke H adalah suatu pemetaan F dari G ke H yang memenuhi Fx bintang Y sama dengan Fx bundaran Fy untuk setiap X, Y elemen dari G. Atau dapat kita katakan juga definisi homomorfisme ini yaitu himpunan G terhadap operasi bintang dan himpunan H terhadap operasi bundaran adalah grup relasi F dari G ke H disebut homomorfisme grup jika dan hanya jika, yaitu yang A-nya F dari G ke H adalah fungsi, lalu yang B memenuhi pengawetan operasi, yaitu Fx bintang Y sama dengan Fx bundaran Fy untuk setiap X, Y elemen G. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal, yaitu himpunan Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Nah, identifikasilah F dari Z ke Z dengan Fx-nya sama dengan 2X merupakan homomorfisme grup atau bukan. Nah, penyelesaiannya di sini yaitu kita harus membuktikan F Z dan
ke Z dengan fx sama dengan 2x itu harus memenuhi poin A dan poin B tadi. Nah, di sini akan ditunjukkan f Z ke Z dengan fx sama dengan 2x memenuhi. Itu yang pertama fungsi. Kita ambil sembarang x1, x2 elemen Z dengan x1, x2. Nah, kita perhatikan bahwa x1 sama dengan x2, yaitu 2x1 sama dengan 2x2. Nah, di sini karena fx sama dengan 2x, maka 2x1 itu adalah fx1 sama dengan fx2. Jadi f Z ke Z dengan fx sama dengan 2x adalah suatu fungsi. Nah, di sini dapat terbukti bahwa fx sama dengan 2x itu adalah suatu fungsi, maka poin A itu memenuhi. Lalu yang B-nya yaitu memenuhi pengawetan operasi. Nah, kita ambil sembarang x1, x2 elemen Z dengan x1 sama dengan x2. Nah, di sini kita perhatikan bahwa fx1 ditambah x2 sama dengan 2 kali x1 ditambah x2. Nah, kita kalikan ke dalam yaitu 2x1 ditambah 2x2. Maka di sini fx1 ditambah fx2, maka dapat dikatakan bahwa relasi f Z ke Z dengan fx sama dengan 2x memenuhi pengawetan operasi. Nah, dari poin A dan poin B, maka f relasi Z ke Z dengan fx sama dengan 2x adalah homomorfisme grup. Jadi terbukti bahwa fx sama dengan 2x itu adalah homomorfisme grup. Sifat-sifat homomorfisme grup. Misalkan si suatu homomorfisme dari grup G ke grup bar dan G adalah elemen dari G, maka ada beberapa sifat homomorfisme grup, yaitu yang pertama, fungsi si membawa identitas G ke identitas G bar. Lalu yang kedua, fungsi homomorfisme itu dikali G pangkat N sama dengan fungsinya dikali G dipangkatkan dengan N untuk semua N di Z. Lalu yang ketiga, jika order dari G adalah finite, maka order yang membawa fungsi G membagi order dari G. Lalu yang keempat, kernel dari fungsi adalah subgrup dari G. Lalu yang kelima, fungsi A sama dengan fungsi B jika dan hanya jika A kernel dari fungsi sama dengan B kernel dari fungsi. Lalu yang keenam, jika fungsi G sama dengan G aksen, maka inverse dari fungsi tersebut dikali G aksen sama dengan X elemen G, di mana fungsi X sama dengan G aksen sama dengan G kernel dari fungsi. Nah, yaitu isomorfisme. Nah, di sini definisinya homomorfisme si dari G ke G aksen dikatakan isomorfisme jika si adalah pemetaan bijektif. Nah, pemetaan bijektif di sini yaitu adalah gabungan dari pemetaan injektif dengan pemetaan surjektif. Nah, isomorfisme ini dapat kita notasikan yaitu di sini G isomorfisme G aksen. Nah, langkah-langkah untuk menunjukkan dua grup itu adalah isomorfisme yaitu ada 3 langkah. Yaitu yang pertama, kita terlebih dahulu definisikan homomorfisme si dari G menuju G aksen, yaitu dengan menunjukkan bahwa si suatu pemetaan dan si A dikali B sama dengan si dikali A, si dikali B untuk setiap A, B elemen G. Lalu yang kedua, kita tunjukkan pemetaan si itu injektif. Lalu yang ketiga, kita tunjukkan pemetaan si itu surjektif. Nah, kita masuk ke contoh soal, yaitu tunjukkan bahwa R isomorfisme R bintang. Nah, penyelesaiannya di sini yaitu kita memakai 3 langkah dari yang sebelumnya tadi, yaitu yang langkah yang pertama, si
dari R menuju R bintang dengan C dikali X sama dengan E pangkat X, di mana X elemen dari R. Nah, X sama dengan Y, maka C kali X sama dengan E pangkat X sama dengan E pangkat Y sama dengan C dikali Y. Lalu C dikali X ditambah Y sama dengan E pangkat X tambah Y sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y. Lalu sama dengan E pangkat X itu adalah C kali X, lalu E pangkat Y itu adalah C dikali Y. Nah, ini menunjukkan bahwa C adalah suatu homomorfisme karena C adalah suatu pemetaan. Lalu langkah yang kedua, C dikali X sama dengan C dikali Y. Maka E pangkat X sama dengan E pangkat Y. E pangkat X dikurang Y sama dengan E pangkat 0. Lalu X sama dengan Y. E pangkat X dikurang X sama dengan E pangkat 0. E pangkat X dikurang Y sama dengan E pangkat 0. Maka X sama dengan Y. Nah, ini menunjukkan C adalah injektif. Lalu yang ketiga, R elemen R bintang. Ln R di R sehingga C ln R sama dengan E pangkat ln dikali R sama dengan R. Nah, karena pengambilan R itu sembarang, maka C merupakan surjektif. Dari langkah 1, 2, dan 3 ini dapat menunjukkan bahwa C adalah suatu isomorfisme, yaitu R isomorfisme R bintang. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu teorema Cayley. Definisinya yaitu setiap grup isomorfisme ke grup permutasi. Nah, teorema Cayley ini menempatkan semua grup ada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Nah, contoh soalnya di sini kita misalkan K sama dengan A, B, C, D, dan operasi binar bintang pada K didefinisikan menurut tabel di bawah ini. Nah, dapat dilihat di videonya, yaitu tabelnya di sini. Nah, yang ditanyakan itu adalah apakah himpunan K terhadap operasi bintang merupakan suatu grup. Lalu yang B, apakah himpunan K terhadap operasi bintang merupakan suatu grup abelian. Penyelesaiannya di sini yaitu yang A, dari tabel Cayley tersebut diperoleh bahwa I setiap A, B elemen K sehingga dapat dikatakan bahwa operasi bintang pada K bersifat tertutup. Lalu I2-nya kita ambil A, B, C elemen K akan ditunjukkan A bintang B tutup kurung bintang C sama dengan A bintang buka kurung B bintang C tutup kurung. Nah, kita perhatikan di sini. Buka kurung A bintang B bintang C sama dengan D bintang C sama dengan D, itu persamaan pertama. Lalu A bintang buka kurung B bintang C sama dengan A bintang B sama dengan D. Nah, ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini diperoleh bahwa A bintang B bintang C sama dengan A bintang buka kurung B bintang C tutup kurung. Nah, dengan demikian operasi bintang pada K bersifat asosiatif. Lalu I3-nya dari tabel diperoleh bahwa dari baris atau kolom hasil operasi yang urutan elemen-elemennya sama dengan urutan pada baris pertama atau kolom pertama yaitu C, sehingga elemen identitas K terhadap operasi bintang pada K C.
Nah, lalu yang keempat, dari tabel Cayley inverse setiap elemen dilihat dari hasil operasi yang sama dengan elemen identitas, sehingga diperoleh inverse setiap elemen, yaitu inverse A sama dengan D, inverse B sama dengan B, inverse C sama dengan C, inverse D sama dengan A. Nah, lalu yang B-nya, dari tabel Cayley terlihat bahwa tabel simetris terhadap diagonal utama, maka operasi binar pada K bersifat komutatif. Dan dari poin A diperoleh bahwa himpunan K terhadap operasi bintang suatu grup, karena himpunan K terhadap operasi bintang suatu grup dan operasi binar pada K bersifat komutatif, maka himpunan K operasi bintang itu termasuk grup abelian. Maka terbukti bahwa himpunan K terhadap operasi bintang merupakan suatu grup dan juga suatu grup abelian. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu relasi ekivalen. Definisinya di sini, suatu relasi pada himpunan A dikatakan sebagai relasi ekivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Nah, sifat-sifat relasi ekivalen ini yaitu yang pertama, karena R refleksif, setiap elemen ekivalen terhadap dirinya sendiri. Lalu yang kedua, karena R simetris, A ekivalen dengan B setiap kali B ekivalen dengan A. Lalu yang ketiga, karena R transitif, jika A dan B ekivalen serta B dan C ekivalen, maka A dan C juga ekivalen. Nah, kita masuk ke contoh soal, yaitu yang pertama, diketahui A sama dengan himpunan 1,2,3. Pada A didefinisikan R1 sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,3. Nah, apakah relasi tersebut merupakan relasi ekivalen? Nah, penyelesaiannya di sini kita harus membuktikan ketiga sifat dari relasi ekivalen ini terpenuhi. Yaitu yang pertama, R1 bersifat refleksif. Dan di sini dapat kita lihat R1 itu bersifat refleksif karena di sini 1,1, 2,2, 3 itu adalah refleksif. Lalu yang kedua, R1 itu bersifat simetris, yaitu di sini 1,2 dengan 2,1. Lalu yang ketiga, R1 bersifat transitif, yaitu 1,2, 2,1, maka transitifnya 1,1. Maka karena memenuhi ketiga sifat dari relasi ekivalen, maka A disebut relasi ekivalen. Lalu contoh soal yang kedua, diketahui B sama dengan himpunan 2,3,4. Pada B didefinisikan relasi R2 X sama dengan X, Y, di mana X kelipatan Y dengan X, Y elemen B. Nah, apakah relasi tersebut merupakan relasi ekivalen? Penyelesaiannya, maka R2 itu karena X kelipatan Y, maka 2,2, 4,4, 5,5, dan 4,2. Nah, sifat yang pertama yaitu bersifat refleksif. Nah, R2 di sini bersifat refleksif karena di sini ada 2,2, 4,4, dan 5,5. Nah, sifat yang kedua yaitu tidak bersifat simetris karena di sini ada 4,2 ada tetapi 2,4 tidak ada, maka tidak bersifat simetris. Lalu yang ketiga juga tidak bersifat transitif. Nah, karena tidak memenuhi ketiga sifat tersebut, maka A tidak termasuk relasi ekivalen. Selanjutnya yaitu yang ke-8, teorema Lagrange. Nah, definisinya yaitu jika G sebarang grup berhingga dan S grup bagian G, maka orde S membagi orde G.
Keterangannya di sini himpunan AS dan BS dinamakan koset kiri dari S. Nah, dinamakan koset kiri karena anggota A dan B berada di kiri. Dengan definisinya, AS sama dengan himpunan AS di mana S dalam S. Nah, karena S sama dengan ES, maka berarti S merupakan koset kiri juga. Jika AS tidak sama dengan S, maka AS tidak mengandung identitas E. Di samping itu juga terdapat koset kanan, yaitu SA sama dengan himpunan SA di mana S dalam S. Nah, dalam notasi penjumlahan, koset kiri ditulis sebagai A ditambah S sama dengan A ditambah S, di mana S di dalam S. Contoh soalnya yaitu diberikan grup Z12 terhadap operasi penjumlahan 12. Nah, subgrup-subgrup dari Z12 ini adalah, yaitu penyelesaiannya di sini H1 sama dengan himpunan 0. Bundaran H1 sama dengan 1. Lalu H2-nya himpunan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bundaran H2 sama dengan 6. H3-nya himpunan 0, 3, 6, 9. Bundaran H3 sama dengan 4. Lalu H4 sama dengan bundaran 0, 4, 8. Bundaran H4 sama dengan 3. Lalu H5-nya sama dengan himpunan 0,6. Bundaran H5 sama dengan 2. Nah, Z12, bundaran Z12 sama dengan 12. Maka subgrup dari Z12 ini sama dengan 12. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu indeks subgrup. Nah, definisinya di sini yaitu indeks dari subgrup H berhingga atau tidak pada grup G adalah ukuran relatif dari H pada G atau kardinalitas H pada G. Nah, kardinalitas di sini yaitu banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut yang setara dengan banyaknya koset kanan atau kiri dari H pada G. Itu di sini order koset kiri sama dengan order koset kanan. Nah, yang dapat kita notasikan yaitu di sini IG kali H sama dengan G, H sama dengan N kali G per N kali H. Keterangannya di sini yaitu N dikali G sama dengan order dari grup G, lalu NH itu sama dengan order dari subgrup H. Nah, kita misalkan di sini indeks 2 dari H pada G, itu berarti setengah dari order di G ada di H. Contoh soalnya, tentukan indeks subgrup H dalam grup G pada operasi kali. Jika G sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3 dan H sama dengan 0,2. Penyelesaiannya di sini G sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3. Maka order dari grup G ini adalah 4. Lalu H sama dengan himpunan 0,2. Maka order dari grup H adalah 2. Lalu kita masukkan ke rumus yaitu di sini NG per NH sama dengan NG-nya itu adalah 4, NH-nya itu sama dengan 2, maka 4 per 2 sama dengan 2. Artinya setengah dari order G ada di H. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu subgrup normal. Nah, definisinya di sini kita misalkan H adalah subgrup dari grup G. Subgrup H dikatakan subgrup normal dari G bila GH inverse dari G elemen H untuk setiap G elemen G dan H elemen H. Nah, kita misalkan H adalah subgrup normal dari grup G, maka setiap koset kiri dari H dalam G juga merupakan koset kanannya, yaitu di sini AH sama dengan HA.
Nah, dari definisi di atas dapat dikatakan untuk menentukan bahwa suatu subgrup H adalah subgrup normal dari grup G, maka kita harus membuktikan bahwa koset-koset kiri dari H dalam G sama dengan koset-koset kanan dari H dalam G. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalkan himpunan G terhadap operasi penjumlahan sama dengan Z6, yaitu himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H sama dengan himpunan 0, 2, 4 merupakan subgrup dari G. Nah, tunjukkan apakah H merupakan subgrup normal dari G atau bukan. Nah, penyelesaiannya di sini himpunan G terhadap operasi penjumlahan sama dengan Z6, yaitu yang tadi. Nah, generatornya yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, koset kirinya di sini yaitu 0 ditambah H. Nah, karena H-nya tadi adalah himpunan 0, 2, 4, maka kita tambahkan saja. Yaitu di sini 0 ditambah 0, 0 ditambah 2, 0 ditambah 4, yaitu hasilnya 0,2,4. Begitu seterusnya sampai 5, yaitu 5 ditambah H sama dengan 5 ditambah 0 itu 5, 5 ditambah 2 itu 5,1,3. Lalu koset kanannya H ditambah 0 sama dengan 0,2,4 ditambah 0,2,4. Nah, di sini H ditambah 5 sama dengan 0,2 tambah 4 ditambah 5 sama dengan 513. Nah, dari dua data di atas terlihat bahwa berlaku AH sama dengan HA. Untuk setiap A elemen G, ini menunjukkan bahwa koset kiri dan koset kanan H dalam G adalah sama, sehingga terbukti bahwa H subgrup normal dari G. Selanjutnya, materi yang ke-11 yaitu grup faktor. Nah, di sini definisinya, bila H adalah subgrup normal dari grup himpunan G terhadap operasi bintang, himpunan dari koset-koset G per H sama dengan himpunan H bintang G di mana G elemen G, membentuk suatu grup H per G terhadap operasi bintang yang didefinisikan oleh HG1 bintang HG2 sama dengan HG1 bintang G2, disebut grup faktor G oleh H. Order dari grup faktor adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, sehingga in G per H in G menuju H sama dengan G per H order G per H. Nah, contohnya di sini yaitu himpunan G terhadap operasi penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H sama dengan 0,2,4 adalah merupakan subgrup dari G. Berikut koset-kosetnya. Nah, dapat dilihat koset-kosetnya di sini di video ini, yaitu dapat dilihat di sini. Nah, tentukan grup faktor dari G oleh H yaitu G per H. Nah, penyelesaiannya yaitu karena subgrup dari H sama dengan 0,2,4 merupakan subgrup normal, jadi in G per H in G H sama dengan order G per H sama dengan 6/3 sama dengan 2. Nah, unsur dari grup faktor tersebut adalah 2. Nah, misalkan kita ambil koset kiri dapat dilihat di sini, maka 0 ditambah H sama dengan 2 ditambah H sama dengan 4 ditambah H sama dengan 0,2,4. Lalu 1 ditambah H sama dengan 3 ditambah H sama dengan 5 ditambah H sama dengan 1,3,5.
Nah, unsur-unsur dari grup faktor tersebut adalah 2, yaitu 0 ditambah H sama dengan himpunan 0,2,4 sama dengan H, lalu 1 ditambah H sama dengan himpunan 1,3,5. Sehingga G per H sama dengan himpunan H, 1 ditambah H. Nah, tabel grup faktor G sama dengan Z6 oleh H sama dengan himpunan 0,2,4 dapat dilihat di sini. Selanjutnya yang ke-12 yaitu kernel dari suatu homomorfisme. Nah, definisinya misalkan F adalah suatu fungsi homomorfisme dari grup G ke dalam F. Kf adalah himpunan semua X elemen G yang dipetakan oleh F ke E aksen, di mana E aksen ini merupakan unsur identitas dalam G aksen, atau Kf sama dengan himpunan X elemen G zeta Fx elemen E aksen. Nah, contoh 1 yaitu himpunan Z terhadap penjumlahan, yaitu grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Nah, penyelesaiannya yaitu pemetaan F Z, maka didefinisikan Fx sama dengan Mx untuk setiap X elemen G dan M suatu bilangan bulat. Maka F adalah suatu homomorfisme dan kernel dari himpunan Z terhadap operasi penjumlahan tersebut adalah 0. Nah, contoh yang kedua yaitu diberikan grup M2R terhadap operasi penjumlahan dan R terhadap operasi penjumlahan diberikan fungsi G matriks A, B, C, D sama dengan A ditambah B dikurang C dikurang D untuk matriks A, B, C, D elemen M2R. Nah, kita buktikan bahwa G merupakan homomorfisme grup. Nah, penyelesaiannya di sini kita ambil sembarang A, B elemen M2 dikali R. Nah, kita misalkan A itu adalah matriks A, B, C, D dan B itu sama dengan matriks E, F, G, H. Maka dapat diperoleh bahwa G dikali A ditambah B sama dengan kita masukkan matriksnya, yaitu didapatkan G A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, D ditambah H. Lalu kita kalikan sama dengan G A ditambah E ditambah B ditambah F dikurang C ditambah G dikurang D ditambah H. Lalu sama dengan G dikali A ditambah E ditambah B ditambah F dikurang C dikurang G dikurang D dikurang H. Lalu dapatkan hasilnya G dikali matriks A, B, C, D ditambah matriks E, F, G, H sama dengan, nah tadi kan kita misalkan matriksnya itu A, lalu sama dengan GA ditambah GB. Maka di sini terbukti bahwa G merupakan homomorfisme grup. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir di video ini, yaitu homomorfisme fundamental grup. Nah, di sini teoremanya yaitu si G ke G bintang adalah homomorfisme dengan kernel, maka si dikali G adalah suatu grup dan fungsi mu G per K menuju si dikali G diberikan oleh, nah dapat dilihat pada gambar, yaitu di sini mu xk sama dengan si dikali x merupakan isomorfisme, tapi dengan catatan mu xk sama dengan v si dikali x merupakan isomorfisme G per K ke si dikali G bukan ke G bintang, karena belum tentu si G sama dengan G bintang. Lalu mu xk sama dengan si dikali K merupakan monomorfisme G per K ke G bintang. Nah, jika si epimorfisme yang berarti si G sama dengan G bintang, maka mu xk sama dengan si X merupakan isomorfisme G per K ke G bintang. Nah, contohnya di sini kita masuk ke contoh soalnya.
Tunjukkan bahwa sembarang grup siklik adalah isomorfisme, baik terhadap integer Z atas penjumlahan ataupun terhadap Zm integer atas penjumlahan modulo M. Nah, penyelesaiannya di sini kita misalkan A sembarang elemen pada sebuah grup G. Nah, fungsi f dari Z menuju G yang didefinisikan sebagai Fn sama dengan A pangkat n adalah suatu homomorfisme karena Fm ditambah n sama dengan A pangkat M ditambah n sama dengan A pangkat M dikali A pangkat n sama dengan Fm dikali Fn. Nah, gambaran dari suatu grup A, subgrup siklik yang dibentuk oleh A karenanya grup A isomorfisme Z per K, dengan K adalah kernel dari V. Nah, jika K sama dengan himpunan 0, maka grup A isomorfisme Z. Pada pihak lain, jika M adalah order dari A, maka K sama dengan himpunan dari kelipatan dari M, dan oleh sebab itu grup A adalah isomorfisme Zm. Nah, karena ke-13 materinya telah selesai, maka sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.